Dulunya merupakan kapal raksasa yang terkenal, kapal terbesar pada masanya, sekarang menjadi dua bagian besar yang tergeletak di dasar samudra dengan jarak sekitar 600 meter, terkoyak oleh tabrakan dahsyat dan waktu. Buritan Titanic hancur total setelah menghantam dasar laut, tapi kamu masih bisa mengenali haluannya karena banyak interior yang masih bertahan. Ada jenis bakteri tertentu yang ditemukan pada rastikel kapal. Rastikel adalah formasi karat berwarna kecoklatan. Rastikel ini terbentuk jauh di bawah air ketika besi tempa yang digunakan untuk membuat kapal teroksidasi. Ini artinya bakteri memakan besi lambung Titanic sepotong demi sepotong. Dan tampaknya bakteri ini akan menghabiskan camilannya pada tahun 2030 jauh lebih cepat dari perkiraan orang yang mengira bangkai kapal akan hilang selamanya. Kamu mungkin berpikir akan lebih mudah untuk mengeluarkan bangkai kapal dari dalam air sehingga bisa disimpan. Namun kapal akan hancur kalau itu dilakukan. Kapal ini telah berada di dalam air selama lebih dari 110 tahun dan sekarang sudah berkarat sehingga nggak akan ada yang bisa merekonstruksi beberapa bagiannya meskipun kita berhasil mengeluarkan kapal dari kedalaman laut. Menurutmu, mungkinkah sekitar 700 orang yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic mendengar suara kapal itu pada saat menghantam dasar laut? Kapal terbesar yang pernah dibuat hingga saat itu menghilang tepat di depan mata mereka. Namun kemungkinan besar suara nggak akan merambat dari air ke udara. Kita nggak bisa mendengar dengan baik di dalam air karena tubuh kita nggak dirancang untuk mendengar di lingkungan seperti itu. Dan meskipun para penumpang berada dekat dengan lokasi tenggelamnya kapal, Titanic masih menghantam dasar laut yang cukup jauh, yakni 3.800 meter. Ada begitu banyak tanah longsor dan gempa bumi bawah laut yang nggak bisa kita dengar. Dan semua itu menghasilkan lebih banyak suara daripada satu kapal yang menabrak dasar laut. Sebagian besar getaran dan suara pasti tersebar di area yang luas. Selain itu, semburan air yang diyakini banyak orang menghantam Titanic setelah menyentuh dasar lautan akan mendorong kembali sebagian besar potensi getaran akustik. Ditambah lagi, dasar lautan gak terlalu keras untuk menghasilkan suara yang begitu keras. Banyak orang yang selamat mengatakan mereka mendengar suara-suara menakutkan saat Titanic terbelah. Tapi nggak ada yang bilang mereka nggak mendengar apapun setelah kapal itu menghilang di bawah permukaan air. Beberapa orang yang selamat menceritakan betapa kacau saat para penumpang, terutama wanita dan anak-anak, masuk ke dalam sekoci. Sekocinya nggak cukup dan beberapa di antaranya bahkan nggak terisi penuh. Nggak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi seperti itu. Latihan sekoci telah dijadwalkan pada pagi hari sebelum Titanic menabrak gunung es. Namun karena suatu alasan, latihan itu dibatalkan. Sebuah kapal laut raksasa yang diyakini semua orang gak bisa tenggelam melakukan perjalanan melintasi samudra. Dalam perjalanannya, kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam. Iya, kita semua tahu bagaimana ceritanya. Namun yang menakutkan, hal itu juga merupakan plot dari The Wreck of the Titan, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1898, 14 tahun sebelum kapal Titanic tenggelam atau bahkan sebelum dibangun. Dalam novel itu, Titan, nama yang sangat akurat, gak punya cukup jaket penyelamat, rompi, dan sekoci untuk semua penumpang di dalamnya. Kapal ini juga merupakan kapal terbesar pada masanya, ukurannya hampir sama dengan Titanic. Dan baik Titan maupun Titanic tenggelam pada bulan April. Dorothy Gibson adalah seorang aktris film bisu Amerika. Dia juga merupakan salah satu penumpang Titanic. Dia selamat dari bencana tersebut tepat setelah dia datang ke New York dan dia mulai membuat film Save from the Titanic. Film ini dirilis hanya 1 bulan setelah kapal tersebut tenggelam. Dorothy bahkan mengenakan sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan saat berada di kapal. Film ini sukses tapi hancur dalam kebakaran, sehingga sekarang hanya ada dalam kenangan. Seperti Jack Dawson, Titanic nggak sendirian di tengah gelombang lautan dingin yang ganas di dekat gunung es yang ditabraknya.
SS California berada relatif dekat, namun radio mereka dimatikan pada malam itu. Pada suatu saat, para awak kapal melihat cahaya misterius di langit. Mereka segera membangunkan kapten untuk memberitahukannya, tapi sang kapten gak mengeluarkan perintah. Beberapa orang mengira itu hanya kembang api, mereka gak menyadari sebenarnya itu adalah panggilan untuk meminta bantuan, suar yang ditembakkan oleh awak kapal Titanic ke angkasa dengan harapan seseorang akan menyadarinya. Saat SS California menerima pesan SOS, semuanya sudah terlambat. Ada yang bilang bulan purnama mungkin menjadi penyebab gunung es berpapasan dengan kapal raksasa tersebut. Bulan purnama mungkin telah menyebabkan gelombang pasang yang sangat kuat yang akhirnya mengirim beberapa gunung es ke arah selatan tepat ketika Titanic melintasi daerah itu. Kamu berani nggak mencicipi keju dari kapal Titanic? Bangkai kapal ini telah berada di bawah permukaan laut selama lebih dari 100 tahun. Butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukannya, dan pada saat itu, sebagian besar makanan yang tenggelam bersama kapal tentu saja sudah membusuk. Tapi mungkin saja masih ada yang tersisa, beberapa makanan terlindungi dari pembusukan, misalnya keju. Mikroba yang mengubah susu menjadi keju menciptakan kondisi khusus untuk melindungi produk dari pembusukan. Banyak benda yang selamat dari Titanic, sebuah surat tulisan tangan yang ditulis oleh seorang ibu dan anak perempuannya kepada nenek si anak perempuan tentang perjalanan menakjubkan yang mereka lalui bersama. Surat tersebut telah berusia lebih dari 100 tahun dan telah terjual dalam sebuah lelang. Sepasang sarung tangan katun putih yang sudah usang juga ditemukan di dalam bangkai kapal. Para musisi di Titanic bermain hingga saat-saat terakhir. Partitur dan satu biola tua ditemukan di antara reruntuhan kapal, lonceng yang dibunyikan 3 kali oleh salah satu anggota kru kapal untuk memperingatkan ada gunung es yang sangat dekat dengan mereka. Kemudian arloji saku yang berhenti pada pukul 1:45 pagi, waktu ketika kapal itu masuk ke dalam air. Mungkin satu orang bisa saja mengubah apa yang terjadi di Titanic. David Blair adalah orang yang cukup beruntung. Dia seharusnya menggantikan posisi mualim 2 Titanic. Dia dikeluarkan pada saat-saat terakhir yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Itu adalah hal yang luar biasa baginya, tapi ada sesuatu yang menutupi kegembiraannya. Bagaimana jika dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kapal dan para penumpang? Pada masa lalu, kapal nggak punya teknologi canggih yang cerdas seperti sekarang ini. Kapal nggak bisa melihat ancaman di cakrawala. Teropong memang cukup membantu, namun para awak kapal Titanic nggak punya akses ke ruangan tempat teropong disimpan. David Blair adalah orang yang bertanggung jawab atas kunci tersebut. Dia meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa dan lupa menyerahkan kunci yang ada di sakunya. Mungkin jika awak kapal punya akses ke teropong, mereka akan melihat gunung es tepat waktu dan punya cukup waktu untuk mengubah arah. Ada kemungkinan gunung es raksasa yang menenggelamkan kapal Titanic di dasar samudra terbuat dari salju yang turun di barat daya Greenland. Para ilmuwan bahkan menggunakan model komputer untuk menghitung jalur yang dilalui gunung es pada tahun tertentu dengan mempertimbangkan arus laut dan pembacaan cuaca pada tahun itu. Ada kemungkinan gunung es itu punya panjang 520 meter dengan berat sekitar 75 ton. Pada saat bertabrakan dengan Titanic, beratnya menyusut menjadi 1,5 ton. Violet Constance Jessup yang dijuluki Nona yang tak bisa tenggelam, dia baru berusia 24 tahun saat bergabung dengan kru Titanic sebagai pramugari. Pada malam yang tragis ketika kapal menabrak gunung es, dia sedang berbaring di tempat tidur. Begitu mendengar sesuatu terjadi, dia berpakaian dan segera pergi ke dek. Violet membantu para penumpang naik ke sekoci. 4 tahun kemudian, dia berada di kapal Britannic, kapal saudari Titanic. Sekali lagi kapal itu mulai tenggelam, wanita itu bukan hanya selamat dari kecelakaan lain, tapi sekali lagi dia juga menjadi orang yang membantu orang lain melarikan diri dari kapal sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan.